Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peresmian sekaligus maulid serta DKM Musola Nurul Ikhlas, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk yang bersosialisasi. Karena itu dia tidak bisa memenuhi hidupnya seorang diri. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Ya bu, ya bu. Jangankan untuk urusan yang susah, untuk perkara mudah aja kita perlu bantuan orang lain. Apa contohnya? Nyengir. Hati-hati kalau udah bisa nyengir sendirian. Karena itu kita nih manusia makhluk bersosialisasi. Pantas Allah menyuruh dalam Al-Quran, lita'arafu, bergaul. Hidup nih kan yang enak bergaul. Benar apa enggak? Tapi yang perlu kita catat dalam bergaul itu ada dampak positif, ada dampak negatif. Ada dampak baik, ada dampak buruk. Dampak baik kita ambil, dampak buruknya tentu kita hindari. Apa saja dalam pergaulan yang menimbulkan dampak buruk? Nih yang pengen saya omongin. Mudah-mudahan pidato saya di larangan selesai dalam waktu 5 menit. Hah? Sampai jam berapa pidato di sini nih? Jam 1. Lo ikut patungan goceng aja jam 1 lo. Pertama, dalam pergaulan dampak negatif yang mesti kita hindari, berteman dengan orang yang punya sifat bohong. Memanipulasi kebenaran, memutarbalikkan fakta demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Biar dilihat hebat, biar dilihat bergaya, biar dilihat berjasa, padahal nggak ngapa-ngapain, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran demi kepentingan pribadi. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berkeringat, karyanya diakuin miliknya. Ini namanya tukang bohong. Awas, hati-hati, sebentar lagi tahun 2024, tahun politik, banyak tukang bohong bergentayangan. Memanipulasi kebenaran orang lain yang berbuat, karyanya diakuin padahal dia nggak ngapa-ngapain. Persis kata orang, telur ayam yang punya telur tapi sapi yang dapat nama. Ayam ngeden mati-matian bertelur, sapi yang dapat nama. Tuh telur mata sapi. Betul apa enggak tuh? Pasti aja ada dalam pergaulan orang yang punya sifat senangnya bohong melulu, memutarbalikkan fakta, memanipulasi kebenaran demi kepentingan pribadi. Kenal aja sama orang kayak begini, tapi berkawan akrab jangan. Jelas? Yang kedua, hindari dalam pergaulan orang yang punya sifat senengnya ngomong melulu. Apaan aja dikomentarin. Romannya sehari kalau kagak ngomong 3 menit palanya puyeng.
Apaan aja dikomentarin. Orang beli ini dikomentarin, orang begitu dikomentarin. Senengnya ngomong melulu, bahasa Jermannya lemes. Ada nggak orang kayak begini nih? Hei, apaan aja dikomentarin. Ada nggak orang kayak begini nih? Ada. Karena itu kenal aja boleh, tapi berkawan akrab jangan. Kenapa? Orang dikomentarin, bagaimana kita temennya? Hei, hei. Nah, karena itu udah siang nih, saya singkat. Daripada kita ngomentarin orang lain, Bu, daripada kita ngomentarin orang lain, nih Maulid saya mau ngajak, mulai sekarang basahkan lisan kita pertama dengan istighfar. Adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi istighfarnya sehari semalam enggak kurang 80 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain dinyatakan bahwa baginda Nabi istighfarnya sehari semalam 100 kali. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi istighfarnya sehari semalam 100 kali. Apa keistimewaan istighfar? Pertama, dia bisa menggempur kesalahan dan dosa yang sudah pernah kita kerjakan. Yang sekarang datang peresmian musola nih, ada nggak yang kagak pernah bikin salah nih? Hei, hei, ibu bapak yang datang ke sini nih, ada nggak yang kagak pernah bikin dosa nih? Semua kita pasti belepotan sama salah dan dosa, betul? Karena itu Islam agama yang memberikan harapan, roja. Apa diantaranya? Istighfar yang kita lakukan mampu menggempur kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. La kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang menggunung. Kalau dia digempur terus dengan istighfar, insya Allah lama-lama bakalan habis. Wala saghirata ma'al istimrar. Tapi nggak ada kesalahan kecil yang terus dikerjain lalu didiemin, nggak pernah istighfar, tambah lama kesalahan dan dosa itu numpuk, lama-lama jadi gunung juga. Yang kedua, keutamaan dari istighfar, Allah akan memberikan dan mencukupkan kehidupan kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Sebuah riwayat menceritakan, Bu, adalah ulama besar Imam Ahmad bin Hambal. Ibu kenal Imam Ahmad bin Hambal? Kenalan di mana lo? Kenal. Adalah Imam Ahmad bin Hambal. Satu hari hatinya pengen banget datang ke kota Baghdad. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal nggak punya keluarga, nggak ada murid, nggak punya temen. Tapi hatinya pengen banget datang ke kota Baghdad. Berangkat Imam Ahmad bin Hambal. Sampai Baghdad, waktu sudah menjelang senja. Mampir Imam Ahmad bin Hambal di musola. Nunggu datang waktunya sholat maghrib. Sholat maghrib lah beliau berjamaah di musola. Selesai sholat maghrib berjamaah, tadarus Quran. Datang waktu sholat isya berjamaah, ikut sholat isya berjamaah di musola. Selesai wirid, zikir, doa, Imam Ahmad bin Hambal ngelepas jubahnya, ngelipet sorbannya, dijadiin bantal, beliau pengen istirahat. Lagi pengen rebahan di musola, datang merbot. Kata merbot, Pak, nggak boleh tidur di dalam musola. Musola tempat sholat, kalau mau tidur di luar saja. Kata Imam Ahmad bin Hambal, saya ini musafir, datang dari jauh, saya mau istirahat sebentar aja. Kata merbot, nggak boleh. Sholat isya udah selesai, sebentar lagi lampu musola saya matiin, pintu mau saya kunci-kunciin. Kalau mau tidur di luar aja, jangan di dalam musola.
Ya Allah, ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki merbot. Merbot suwe. Keluar Imam Ahmad bin Hambal dari musola. Sampai pinggir jalan Imam Ahmad celingukan. Ya pantas Imam Ahmad bin Hambal celingukan. Di Baghdad dia nggak punya keluarga, nggak punya teman, nggak punya santri. Celingukan sampai pinggir jalan. Lagi celingak-celinguk di pojok musola ada orang lagi dagang martabak. Dipanggil, "Pak, sini." Dihampiri oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, "Kelihatannya Bapak bukan orang sini ya?" "Bapak ke Baghdad mau ngapain?" "Au, saya juga bingung." "Lah, bagaimana urusannya? Ini malam mau nginep di mana, Pak?" "Saya nggak punya rencana. Saya dari kampung, hati saya pengen banget datang ke sini nih. Tapi sampai sini saya bingung, keluarga nggak ada, kenalan nggak punya, saya nggak tahu mesti ngapain." Ibaklah pedagang martabak. Kata pedagang martabak, "Ya udah, kalau Bapak nggak punya rencana, ntar malam nginep aja di rumah saya. Tapi nunggu saya selesai dagang martabak dulu." Ya Allah, Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar, dimaki-maki merbot nemenin orang dagang martabak. Selesai dagang pulanglah mereka berdua. Ngineplah Imam Ahmad bin Hambal di rumah pedagang itu. Berapa lama? 3 hari lamanya. Sepanjang itu Imam Ahmad bin Hambal kagum. Kenapa? Tidak ada waktu terbuang percuma oleh pedagang martabak. Dari lisannya selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hari Imam Ahmad bin Hambal pamit mau pulang. "Pak, saya pamit. Udah 3 hari saya terima kasih dikasih nginep. Cuma sesama saudara muslim saya mau tanya. 3 hari saya nginep di rumah Bapak, saya lihat ibadah Bapak biasa aja. Sholat ya yang rawatib doang." Yang rawatib doang ngerti? Rawatib doang. Zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Ba'diyah, qobliyahnya kagak. Sholat saya lihat yang rawatib doang. Ngaji, tadarus Quran saya dengerin juga cuma seainan doang. Tapi 3 hari saya nemenin Bapak, saya nggak pernah kosong lihat Bapak, lisannya selalu istighfar kepada Allah. Ngomong-ngomong udah lama Pak ngamalin istighfar. Kata pedagang martabak, "Ya belum lama amat sih, palingan juga baru 30 tahun. Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Pak, segitu lama ngamalin istighfar, apakah hajat dan kebutuhan Bapak dipenuhi oleh Allah?" Mengkelap pedagang martabaknya. Kata pedagang martabak, "Walaupun saya kelihatannya cuma dagang martabak, tapi karena saya mendawamkan istighfar, alhamdulillah anak saya sekolah tinggi-tinggi, lulus semua, kebutuhan saya dicukupi oleh Allah. Walaupun ikhtiar saya cuma dagang martabak doang." Makin penasaran Imam Ahmad bin Hambal. "Pak, kira-kira masih ada nggak kepengenan Bapak yang belum dikabul Allah?" "Ada. Di kampung Ano saya dengar ada ulama besar, ilmunya luas, muridnya banyak. Saya pengen banget bertemu dan silaturahmi dengan ulama tersebut, ngambil berkah. Cuma karena saya dagang belum sempat, nggak ada waktu. Padahal hati saya pengen banget datang bersilaturahmi tabarukan kepada ulama tersebut." Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Kalau boleh saya tahu tuh ulama namanya siapa Pak?" "Ahmad bin Hambal." Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa istighfar yang selalu didawamkan oleh pedagang martabak ini mengantarkan kakinya datang untuk jejak di kota Baghdad. Bukan cuma menginjakkan kaki di kota Baghdad, Imam Ahmad bin Hambal nginep di rumah orang yang mendawamkan istighfar, yaitu pedagang tersebut. Satu, daripada
mulut kita ngomentarin orang lain. Hei, hei, mendingan perbanyak istighfar. Yang kedua, daripada kita ikut ngomentarin orang lain, lebih baik mulai saat ini dan seterusnya perbanyak pembacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak saudara-saudara, jujur sebagian besar kita sekarang ini baru cuma sekedar pinter ngaku jadi umat Nabi. Sebagian besar umat Islam baru sekedar pinter ngaku umat Nabi. Tentu yang namanya ngaku boleh, mudah, murah, siapa juga bisa tibang ngaku. Bu, persoalannya di akhirat nanti kita diaku umat Nabi Muhammad apa enggak, itu masalah utama tuh. Yang namanya ngaku siapa aja boleh. Bu, nih saya tanya nih, ibu-ibu nih yang datang di musola Nurul Ikhlas nih, kenal nggak sama Jokowi nih? Ngaku, ngaku tuh. Jokowi kenal sama ibu? Kasihan deh lo. Apa bedanya kita? Kita nih baru pinter ngaku umat baginda Nabi, tapi persoalan besarnya di akhirat nanti kita diaku apa enggak, itu yang jadi masalah utama. Nih kaitannya peresmian musola kita tercinta. Di antara sekian banyak ciri kalau kita mau diaku pengikut baginda Nabi, satu saja, rukaan sujada, ruku dan sujud. Orang yang mendirikan sholat, sholatnya dilakukan dengan tata cara yang benar, khusyuk, tumaknina, syarat dan rukunnya diikutkan, maka muslim yang seperti ini insya Allah di akhirat nanti dia akan diaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Modalnya udah punya. Apa modalnya? Sholat. Syafaat itu penambal. Namanya penambal, kita kudu punya modal. Jangan ngarep sholat di larangan kagak pernah, ntar di akhirat ngarepin syafaat Nabi. Halu. Tahu halu? Modalnya rukaan sujada, ruku dan sujud, mendirikan sholat ketika hidup di alam dunia. Apalagi kita nih, kampung kita kampung larangan ya. Tadi sudah diresmikan penggunaan musola untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat berjamaah. Ini kita makmurin musola kita nih. Dengan apa? Ya tentu dengan sholat berjamaah. Pak, saya baru bisa sholat zohor berjamaah doang pak. Enggak apa-apa. Yang baru bisa zohor berjamaah, makmurin musola kita nih, zohor berjamaah. Pak, saya karena kesibukan kerja, dagang, kuliah, saya baru bisa jamaahnya maghrib sama isya doang. Enggak apa-apa, makmurin musola kita dengan sholat berjamaah. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang nanti di akhirat bakalan ditanya adalah tentang sholat kita masing-masing. Semua kita yang hadir siang ini di akhirat bakalan ditanya tentang sholat kita sendiri-sendiri. Hei, hei, kamu siapa? Saya pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Bener? Bener pak. Baik. Kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu tinggal di larangan pernah sholat? Pernah pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak pak, setahun cuma 2 kali.
Di antara sekian banyak ciri pengikut Nabi, rukaan sujada, mendirikan sholat. Ayo kita lihat. Bu, bukankah tujuan tertinggi dari didirikannya sholat agar kita tercegah dari perilaku keji dan munkar? Betul apa enggak? Rupanya manusia sanggup melakukan perbuatan keji yang tidak dilakukan oleh binatang buas. Binatang buas enggak sanggup melakukan perbuatan keji, tapi manusia sanggup melakukan perbuatan lebih keji dari binatang buas. Ada bapak membunuh darah dagingnya, ada enggak? Ada suami membunuh istrinya. Ada anak membantai orang tuanya. Yang tidak dilakukan oleh binatang buas, dilakukan oleh perilaku manusia. Artinya manusia rupanya lebih buas daripada binatang buas. Sambok. Karena itu tujuan didirikannya sholat tidak lain dan tidak bukan mencegah perilaku keji dan munkar. Makanya ada riwayat tuh ya, di akhirat nanti ada orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka macan. Na'udzubillah min. Kenapa? Waktu hidup di larangan perilakunya persis perilaku macan. Apa perilaku macan? Mau menang sendiri, egois, nggak mau ngalah, itu perilaku macan. Banyak nggak orang perilakunya kayak begini nih? Nggak mau ngalah, egois, mau bener dewek, macan, macan. Ada lagi orang dibangkitkan di akhirat badannya manusia tapi mukanya muka monyet. Kenapa? Waktu hidup di larangan perilakunya perilaku monyet. Na'udzubillah min. Apa perilaku monyet? Tamak, rakus, serakah. Orang banyak nggak yang berperilaku kayak begitu? Tamak, rakus, serakah itu perilaku monyet. Kapan-kapan main ke kebun binatang, mampir bentar depan kandang monyet, perhatiin, kasih pisang dimakan, kasih lagi tangannya megang, kasih lagi kakinya nyekel, mulut ngunyah, tangan megang, kaki nyekel, temennya kita kasih masih disamber juga, monyet. Selama perilaku monyet masih bergentayangan di Tangerang, selama perilaku monyet masih bergentayangan di Indonesia, kemakmuran, kesejahteraan buat rakyat cuma tinggal kenangannya saja. Yang kaya boleh jadi akan bertambah kaya, sementara yang miskin tambah sengsara. Kenapa? Perilaku na'udzubillah min. Ada lagi orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Apa sebab? Hidup di larangan, perilakunya perilaku tikus. Apa kerjaan tikus? Suka ngerogotin barang yang disimpan rapi-rapi. Betul apa enggak? Tikus ngerogotin barang yang disimpan rapi-rapi. Beras rakyat ditaruh di bulog, digerogotin. Tikus. Duit rakyat disimpan di bank, digerogotin. Tikus. Laki naruh duit di bawah silepan kaos. Ayo lo ngaku lo ngaku. Karena itu tujuan tertinggi dari didirikannya sholat adalah agar kita terhindar dari perilaku keji dan munkar. Siapa teladan kita? Baginda Nabi besar Muhammad, seorang muslim yang berhasil komunikasinya dengan Allah melalui sholat. Dia akan mampu merasakan kehadiran Allah dalam dirinya.
Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Selesai dia melaksanakan sholat, komunikasinya berhasil kepada Allah, kembali ke tengah masyarakat, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Yang dia lakukan, yang dia ucapkan, yang dia kerjakan, dia yakin diawasi Allah. Jelas? Selesai sholat, kembali ke tengah masyarakat, menebarkan kebaikan. Teladan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya berhasil, merasakan kehadiran Allah kemanapun dan dimanapun beliau pergi, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Berbuat baik tidak perlu pilih kasih dan pandang bulu. Seorang muslim yang sholatnya berhasil dalam berbuat baik, dia nggak perlu pilih kasih dan pandang bulu. Jangankan kepada orang sekampung, jangankan kepada orang satu daerah, kepada orang lain agama, dia terus akan berbuat kebaikan. Adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita umatnya dalam berbuat baik, jangan pilih kasih, nggak perlu pandang bulu. Hatta kepada orang lain agama, kita terus harus berbuat kebaikan. Di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Kita lihat deh. Bu, Nabi aslinya orang Mekah. Betul apa enggak? Ini orang aslinya orang Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman. Sementara ini orang Yahudi kelotokan. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin sama Nabi, ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat. Berdiri dia pidato. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati. Kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Marah Nabi dengar kayak begitu? Enggak. Merah kuping Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin makanan dengan penuh kelembutan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Besok Nabi datang lagi nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin sama Nabi. Nih Yahudi dengar di depannya ada orang lewat. Berdiri dia pidato lagi. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa memuliakan. Saya tanya nih orang-orang larangan, kira-kira masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun dikit. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang sholatnya berhasil, komunikasinya baik kepada Allah, dia dalam kehidupan bermasyarakat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Nggak perlu pilih kasih, nggak perlu pandang bulu. Kenapa? Perbuatan baik yang kita kerjakan hakikatnya akan kembali buat diri kita. Sementara perbuatan jahat yang kita lakukan itu pun akan menimpa buat diri kita sendiri. Nih, kayak ini nih, insya Allah hadir di sini ibu bapak semua dicatat sebagai perbuatan baik, amin. Dicatat sebagai sebuah ibadah, amin. Dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tujuan utama didirikannya sholat agar kita terhindar dari perilaku keji dan munkar. Supaya apa ini kita kerjakan? Mengharap keridhaan Allah, dan di akhirat nanti semua kita diaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, teladan kita selain sholat yang kita contoh dari baginda Nabi adalah ibadah yang mesti kita perkuat. Bu,
Ibadah yang kita lakukan ini bukan untuk menyenangkan Allah, tapi lagi-lagi kembali buat diri kita. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk menggembirakan Allah, tapi itulah ladang pahala sebagai bekal ketika kita meninggalkan alam dunia. Karena itu memperbanyak amalan-amalan ibadah sebagai bekal ketika kita meninggalkan alam dunia. Musola sudah diresmikan. Tentu berbagai macam siar-siar pengajian akan dilakukan oleh DKM Musola Nurul Ikhlas. Hadir sebagai rangkaian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar ibadah, tapi juga kita menimba ilmu dari pengajian-pengajian yang dilakukan oleh DKM Musola Nurul Ikhlas. Itu semua rangkaiannya tidak lain ibadah sebagai bekal perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara, memang ya, dalam beribadah kita ini makhluk yang namanya manusia, kadang-kadang datang rasa mut-mutannya. Benar? Kalau hati lagi giroh, rasa-rasanya pengen terus ibadah. Tapi entah hati lagi anjlok, rasanya elek banget untuk ibadah. Betul apa enggak? Pertama, mohonlah doa kepada Allah agar dikuatkan. Yang kedua, kita harus sadar bahwa godaan iblis laknatullah alaih emang gak bakalan diem terhadap orang-orang yang rajin ibadah. Nih, ibu datang ngikutin peresmian masjid sama maulid di peresmian musola sama maulid di Nurul Ikhlas. Apa dipikir iblis seneng nih ibu datang di sini nih? Bencinya bukan main. Saudara, perlu saya tekankan, masjid, musola, pengajian itu bukan daerah bebas zona iblis. Justru di pengajian, di musola, di masjid, iblisnya makin gemuk. Betul apa enggak? Kenapa? Digoda terus kita sepanjang saat di situ tuh. Supaya apa? Ibadah kita enggak khusyuk. Ibu nih hadir ke sini nih, apa enggak digodain sama iblis? Dari mulai di rumah tadi itu iblis udah ngitikin hati kita. Ngapain lu datang ke musola ikut maulid? Udah di rumah aja dah. Cucian banyak, matahari bagus, jenter. Betul apa enggak? Digoda tuh kita milih antara maulid sama giles cucian. Tapi saya lihat bangga dan bersyukur ibu lebih memilih ibadah maulid, datang ke sini memuliakan Nabi. Mudah-mudahan nanti semua kita mendapat syafaat beliau. Amin. Enggak, saya mau datang ke musola, mau maulid. Datang dah ibu kemarin nih. Apa dipikir iblis kagak ngintilin? Digodain lagi kita di sini nih. Kata iblis, ya udah dah, lo datang dah sono ke musola. Ntar sampai musola lu ngobrol aja ngobrol. Lu ngomong aja ngomong dah, ustadznya jangan didengerin. Iblis tuh. Iblis. Saudara jihad, enggak, saya mau ke pengajian, mau maulid, diem dengerin pidato guru-gurunya. Iblis kagak bakalan seneng tuh, digoda lagi hati kita. Ya udah, lu ntar sampai pengajian, sampai musola kagak usah ngobrol, diem aja, duduk nyender tapi pules. Karena itu pesan saya, pertama, teruslah memohon kekuatan kepada Allah dalam beribadah. Yang kedua, ketahuilah bahwa memang tipu daya iblis selalu ingin menggagalkan niat ibadah kita. Apa tujuan iblis? Tidak lain mencari teman sebanyak-banyaknya dari kalangan kita manusia yang nemenin mereka di neraka. Na'udzubillah min. Kalau kita sadar akan tipu daya iblis, insya Allah semangat kita untuk beribadah sedikit demi sedikit akan bangkit lagi. Dan insya Allah kita akan istiqomah dalam beribadah.
Ibu bapak, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.